Bab 2386. Tetua, kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Tuan Gusnadi, kan lakukan apa yang dia katakan. Arthur berkata kepada para tetua. Ya, keempat tetua keluarga Bumler merespon, sebelum melanjutkan untuk menyerang energi si poin milik anggota keluarga Hilton. Keluarga Hilton meratap dan menjerit sebelum jatuh ke tanah tanpa daya. Tuan Gusnadi, tetua Bumler, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, gumam mereka. Meskipun kekuasaan mereka telah dirampas, Iwan dan Arthur menepati janji mereka dan menyelamatkan nyawa mereka yang dianggap ideal. Selain itu, Iwan memberi mereka waktu 3 hari untuk meninggalkan wilayah selatan, yang berarti mereka masih punya waktu untuk menjual properti mereka. Selama mereka tetap mengantri, mereka akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Seketika mereka semua berterima kasih kepada Iwan. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Saya harap Anda tetap mengantri mulai sekarang untuk menjual aset-aset kalian, ucap Iwan dengan dingin. Ya, keluarga Hilton menghela nafas lega dan berdiri sebelum segera pergi. Sebelum mereka pergi, mereka diinstruksikan oleh Arthur untuk membawa mayat Devon bersama mereka. Joel sebaliknya tertinggal karena mereka sendiri nyaris tidak berhasil melarikan diri. Oh tidak, melihat keluarga Hilton pergi, Joel memucat dan pingsan karena merasa putus asa. Joel tadinya mengira bahwa keluarga Hilton bisa dengan mudah melenyapkan Iwan jika mereka bekerja sama dengan bos selatan, tetapi Iwan membuktikan dirinya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Bukan hanya keluarga Hilton dan bos selatan yang gagal menjatuhkan Iwan juga membalikan keadaan terhadap mereka. Keluarga Hilton dan Iwan tidak pernah memiliki konflik besar sejak awal, dan Joel hanya mencoba membunuh Iwan karena grup Mustika Ratu menjadi pesaing tangguh dari Hilton Corporation. Dialah yang merencanakan pembunuhan Jonas dan rencana menjebak Iwan. Karena kebodohannya, kakeknya meninggal dan keluarga Hilton kehilangan kekuasaannya. Dengan itu, keluarga Hilton tersingkir. Seketika hati Joel dipenuhi penyesalan dan dia menyesal mengejar Iwan, tetapi itu sudah terlambat. Tuan Gusnadi, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Broto? Arthur menunjuk ke arah keluarga Broto yang menyerah. Sebelum Iwan bisa mengatakan apapun, para keluarga Broto berlutut di hadapan satu demi satu. Bab 2387. Tuan Gusnadi, Anda pernah berkata bahwa Anda akan melepaskan kami jika kami menyerahkan. Tolong ampuni kami, pinta keluarga Broto. Mereka semua tahu bahwa Iwan kemungkinan besar adalah orang yang menempati janjinya, tetapi mereka semua melihat bagaimana kekuatan keluarga Hilton telah dihancurkan, dan tidak ada yang ingin mengalami nasib yang sama. Mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan kepada Iwan. Bangun, aku sudah janji dan aku akan menepatinya. Namun saya akan menjelaskan satu hal ini. Aku bisa mengampunimu, tapi jika kamu berani melakukan sesuatu di luar batas mulai sekarang, aku akan memburumu, kata Iwan dengan dingin. Sebelum dia bisa melanjutkan, Arthur menyela. Tuan Gusnadi, bos selatan telah kabur. Tidak pantas bagimu untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Jika bos selatan merekrut mereka setelahnya, mereka mungkin bisa berkumpul kembali. Hati keluarga Broto tenggelam. Mereka tidak ingin kekuasaan mereka diambil, dan jika Iwan menerima nasihat Arthur, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada keluarga Hilton. Mereka tidak hanya akan kehilangan kekuatan, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Mereka dengan cemas menunggu hasilnya, takut Arthur akan meyakinkan Iwan. Tidak apa-apa, Tuan Gumelar, Anda tidak perlu khawatir. Bos Selatan telah bekerja sama dengan Raja Iblis dan Hades. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, organisasi Drakmar akan mengejarnya selama sisa hidupnya.
Tidak mungkin dia mendapatkan kekuatan lagi, ucap Iwan dengan santai. Bos Selatan bekerja dengan penjahat terkenal yang merupakan hal tabu bagi organisasi Drakmar. Farid sudah mengejar Bos Selatan dan bahkan jika dia gagal, organisasi Drakmar akan memberikan hadiah besar untuk Bos Selatan, sehingga sangat sulit bagi Bos Selatan untuk bertahan hidup di wilayah selatan. Itu mungkin benar, tapi gumam Arthur ragu-ragu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan, Iwan tersenyum. Sebagai penjaga naga, Iwan harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Dengan kekalahan Bos Selatan, keluarga Broto hancur dan tanpa kendali mereka, komunitas bawah tanah akan mengalami kekacauan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komunitas secara keseluruhan, dan organisasi Drakmar harus bekerja keras untuk mencegah hasil seperti itu. Keluarga Broto yang menyerah semuanya adalah individu kuat yang memiliki koneksi, dan dengan dibebaskannya mereka akan mampu memulihkan ketertiban di komunitas bawah tanah. Karena Iwan adalah orang yang menjatuhkan Bos Selatan, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dampaknya dapat diminimalkan, atau dia akan bertanggung jawab atas setiap korban yang timbul. Bab 2388. Oh baiklah kalau begitu, melihat tekad di mata Iwan, Arthur pun menyerah. Baiklah, terima kasih Tuan Gusnadi. Keluarga Broto sangat gembira dan membungkuk pada Iwan dengan rasa terima kasih. Mereka semua terkejut dan bersyukur karena Iwan tidak mendengarkan Arthur dan malah membiarkan mereka pergi. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Ingat kata-kataku ya. Jika ada di antara kalian yang menimbulkan masalah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun padamu, kata Iwan tegas. Ya, kami akan mengingatnya. Keluarga Broto semuanya bergumam sebelum berdiri untuk pergi. Setelah keluarga Broto pergi, Henry dan Candil membawa ketiga penjaga dan penjaga lainnya ke arah Iwan dan menendang bagian belakang lutut mereka. Ketiga penjaga dan penjaga lainnya mendengus kesakitan dan berlutut di depan Iwan. Keluarga Broto yang lain hanya mengikuti Bos Selatan demi ketenaran dan uang, jadi Iwan tidak keberatan membiarkan mereka pergi. Namun orang-orang sebelum dia berbeda. Seperti 4 rasul, orang-orang sebelum dia adalah bawahan Bos Selatan yang paling terpercaya dan setia. Mereka bekerja keras untuk melindungi Roni sampai akhir, dan dengan beberapa dari mereka terluka atau mati, ketiga penjaga adalah beberapa orang terakhir yang masih berdiri. Tuan Gusnadi, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Henry dan Candil bertanya. Hancurkan basis kultivasi mereka dan usir mereka, Iwan memerintahkan dengan dingin. Ya Tuan, mengikuti perintahnya, Henry dan Candil segera menyerang orang-orang. Di energisi poin mereka, ketiga penjaga itu meratap dan terjatuh ke tanah. Henry, Candil dan keluarga Gumelar kemudian menyeret ketiga penjaga dan yang lainnya keluar. Seketika Iwan ditinggalkan bersama wanita di rumahnya, keluarga Gumelar bersama Roni dan Joel. Seketika Iwan ditinggalkan bersama wanita di rumahnya. Ada keluarga Gumelar bersama Roni dan Joel. Tuan Gusnadi, Joel dan Roni adalah orang-orang yang membunuh Yonas. Saya mohon Anda menyerahkannya kepada saya. Arthur bertanya sebelum berbalik menatap tajam ke arah Joel dan Roni. Tentu, Iwan mengangguk dan melangkah mundur untuk membiarkan Arthur dan Aulus mengambil alih. Roni, Joel, kalian berdua akan membayar dengan nyawa kalian. Aku akan membalaskan dendam Yonas, kata Arthur sebelum mengangkat tangannya untuk membunuh Roni dan Joel tanpa ragu-ragu. Bab 2389. Jangan, aku masih muda, aku tidak ingin mati. Joel memucat dan terjatuh ke tanah, matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Dasar pengecut. Roni memberinya tatapan menghina dan menoleh ke arah Arthur. Jangan repot-repot mencoba menakut-nakutiku.
Ketua Gumelar, jika Anda menyakiti saya, ayah saya akan memburu Anda semua. Semua keluarga Gumelar harus membayar atas perbuatanmu padaku. Roni menegakkan punggungnya dan menghadap Arthur tanpa rasa takut. Dalam keadaan lain, dia mungkin panik seperti Joel. Namun, karena Bos Selatan berhasil melarikan diri, Roni penuh harapan. Ayahnya berada di tahap akhir alami yang punah, dan selama Bos Selatan masih hidup, keluarga Gumelar tidak akan berani menyakitinya karena takut terhadap Bos Selatan. Karena itu Roni menjadi sangat yakin pada dirinya sendiri. Kenapa kamu? Arthur penuh mengucap dan lengannya membeku beberapa inci dari wajah Roni. Dia tahu bahwa ancaman Roni bukanlah ancaman kosong. Meskipun Bos Selatan bukan tandingan Arthur dan Iwan, anggota keluarga Gumelar lainnya termasuk Agus dan Aulus tidak berdaya di hadapan Bos Selatan. Jika mereka membunuh Roni, Bos Selatan akan mencoba yang terbaik untuk membalas dengan membunuh semua anggota keluarga Gumelar untuk membalaskan dendam putranya, dan Arthur tidak dapat mempertaruhkan keselamatan keluarganya. Ayah, jangan khawatir, Tuan Busnadi menyebutkan bahwa organisasi Drakmar tidak akan mengampuni Bos Selatan. Sekarang karena dia telah bekerja dengan Raja Iblis dan Hades, dia bahkan mungkin tidak menghindari hukuman organisasi Drakmar. Jadi kenapa kita harus takut padanya, kata Aulus. Ya, itu benar, bumam Arthur sambil berpikir dan mempertimbangkan untuk membunuh Roni lagi. Mustahil, ayahku kuat, dia hampir sama kuatnya dengan Raja Iblis. Para pengawal naga tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun padanya. Roni menyipitkan matanya dan berdebat. Ya, baik Arthur dan Aulus langsung terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa organisasi Drakmar akan mengincar Bos Selatan mulai sekarang. Keluarga Broto berpisah, Bos Selatan kehilangan segalanya, dan karena organisasi Drakmar akan mengejarnya, dia kemungkinan besar akan menyembunyikan dirinya seperti penjahat lain dalam daftar kriminal. Begitu dia bersembunyi, dia akan sama sulitnya untuk dihadapi seperti halnya Raja Iblis, dan organisasi Drakmar mungkin akan kesulitan untuk menangkap atau melenyapkannya. Sialan, ekspresi Arthur menjadi gelap. Dia mengulurkan lengannya dan mengirimkan gelombang energi nyata yang kuat yang melesat melewati telinga Roni sebelum menghantam tanah. Pada akhirnya, dia tidak membunuh Roni. Bab 2390. Ayah, Roni telah membunuh Yonas. Apakah kamu serius akan mengampuninya? Aulus menggerutu ketika dia melihat bahwa Arthur tidak berniat membunuh Roni. Aku tahu itu, namun kita tidak bisa menyakiti Roni sebelum Bos Selatan dihancurkan. Ayo bawa dia kembali dan kunci dia. Setelah dia menyingkirkan Bos Selatan, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk membuat anak nakal ini membayar. Desa Arthur, wajahnya pucat karena tak berdaya. Bos Selatan sangatlah tangguh, dan karena mempertimbangkan anggota keluarga Gumelar lainnya, bersama dengan warisan keluarga, Arthur hanya bisa menyerah untuk membunuh Roni untuk saat ini. Selama Roni masih hidup, Bos Selatan tidak akan mengincar keluarga Gumelar. Begitu mereka mengurung Roni, Bos Selatan akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, dan keluarga Gumelar hanya perlu menunggu dia masuk ke dalam perangkap sebelum melenyapkannya untuk selamanya. Jika mereka berhasil melakukannya, semua masalah akan terselesaikan. Tapi Aulus terdiam setelah mendengar keputusan Arthur. Dia enggan menyerah, tetapi dia tahu Arthur melakukan ini demi kebaikan yang lebih besar. Karena Yonas sudah mati, tidak masalah kapan mereka membalas kematiannya. Tidak perlu terburu-buru dalam membunuh Roni. Dan jika mereka bertindak gegabah, mereka mungkin akan menghadapi pembalasan dari Bos Selatan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen. Agus, Yuda, dan yang lainnya semua merasakan hal yang sama, tetapi memutuskan untuk menelan harga diri mereka demi mempertimbangkan Arthur dan keluarganya. Meskipun mereka semua menghormati Arthur karena mampu membuat pilihan sulit,
Mau tak mau mereka merasa pasrah dan berkecil hati. Hahaha, tak satu pun dari kalian yang punya nyali untuk melakukan apapun padaku kan? Bertentangan dengan rasa frustasi mereka, Ronnie malah tertawa terbahak-bahak dan menjadi lebih puas diri. Kenapa kamu? Agus, Aulus dan yang lainnya menatap tajam ke arahnya. Kebencian mengalir dalam darah Aulus dan ketika dihadapkan pada keangkuhan Ronnie, dia sangat berharap bisa membunuh Ronnie saat itu juga. Namun setelah mempertimbangkan konsekuensinya, dia harus menahan amarahnya. Beraninya kamu bersikap sombong saat kamu ditahan, ketahuilah tempatmu. Iwan mendengus dan mengulurkan lengannya untuk meluncurkan kekuatannya mengirimkannya langsung ke dada Ronnie. Bam! Mengikuti suara keras, Bonnie dikirim terbang ke kejauhan sebelum dia diberi kesempatan untuk bereaksi. Rasa sakit yang tajam menembus dadanya dan darah keluar dari mulutnya sebelum dia terjatuh tak berdaya di tanah. Dia sudah menduga keluarga Gunnar berteriak kegirangan. Iwan, kamu brengsek, beraninya kamu memukulku. Ronnie tersentak dan menatap Iwan dengan kejam. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi aku juga akan menghancurkan kekuatanmu. Mari kita semua lihat apakah kamu bisa tetap sombong setelah kamu menjadi cacat. Iwan mencibir jahat.